Alhamdulillah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, di sore hari ini, di siang hari ini, kita melanjutkan topik yang kita bahas tadi, bahwa di dalam mencapai keluhuran itu dibutuhkan perbuatan baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Dikarenakan manusia ini memiliki hawa nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ia mempunyai keinginan baik dan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan-bimbingan luhur lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sebagai syariah. Syariah Islam adalah hukum di muka bumi yang paling indah dan paling multi sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu yusrun wa la yushadu ad-din illa ghalabahu. Agama itu mudah, barang siapa yang mempersulitnya maka ia akan tidak mampu untuk menjalankannya. Hukum Islam tidak bisa kita pandang sekilas. Misal kita bicara hukum potong tangan, tidak bisa kita bicara hukum potong tangan sepotong saja. Tapi hukum potong tangan tidak bisa diberlakukan saat masyarakat miskin masih banyak. Kalau sudah masyarakat miskin itu sudah tertutup daripada kebutuhannya yang primer dari baitul mal, masih mencuri, maka itulah dikenakan hukum qisas. Demikian juga perzinahan. Betapa kejamnya Islam dengan hukum rajam sampai mati. Tidak demikian. Bagaimana kita menjalankan hukum rajam misalnya di tempat-tempat yang masih termarak maksiat dan pacaran dan lain sebagainya bebas lewat handphone, lewat televisi, lewat media internet dan lain sebagainya. Hal seperti itu tidak bisa dijalankan, dan itu pun jika dijalankan mesti ada 4 saksi yang melihat. 4 saksi yang melihat, maaf, alat kelamin pria yang langsung terkena bersentuhan dengan alat kelamin wanita, bukan 2 orang lelaki non muhrim masuk kamar keluar dengan rambut yang osak-asik, oh sudah berzina. Tidak bisa. 4 orang ini melihat kejadian itu. Ini hal yang hampir mustahil kecuali ia lakukan di tempat yang terbuka, dilihat oleh 4 orang yang siap bersaksi. Kalau 1 tidak bersaksi, yang 3 akan dihukum. Maka 4 orang yang bersaksi tidak sembarangan, berarti ia betul melakukannya terang-terangan, bisa di tengah jalan ia lakukan. Maka hal itu pun dijalankan, tidak dengan sepotong-sepotong saja. Mengenai hukum pembunuhan yang sedang marak saat ini dan kita bahas pada siang hari ini, sore hari ini, di dalam hukum orang yang membunuh itu disebut 3 hukum. Di dalam qisas itu ada 3 hukum. Hukum bunuh itu pertama adalah amd, yaitu sengaja. Yang kedua syibhul amd, yaitu menyerupai sengaja. Yang ketiga adalah khata, yaitu tidak sengaja. Ya, dan syarat seorang pembunuh untuk dihukum ada 5 syarat. Di antaranya adalah akil dan baligh. Nah, jadi kalau orang yang tidak berakal membunuh tidak bisa kena hukum. Atau orang yang, kita mulai membahas yang pertama, amd, sengaja. Kalau kita pembunuhan yang berencana, maka itu jika keluarga terbunuh menuntut nyawa, balas nyawa, maka ia pun mesti dibunuh. Jika ia memilih hukum lain, yaitu diah, bisa ia memilih diah. Apa itu diah? Membayar semacam denda. Denda nyawa manusia itu yang dibunuh, jika dibunuh dengan sengaja, adalah 100 ekor unta. Harga 100 ekor unta. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Misalnya sudah 10 ekor, harga 10 ekor unta, saya ridho. Atau dia memaafkan begitu saja, maka selesai, tidak ada hukum bagi sang pembunuh. Jika keluarga tidak menuntut. Jika keluarga menuntut nyawa, maka ia dibunuh. Itu jika sengaja, yaitu pembunuhan berencana. Yang kedua syibhul amd, yaitu pembunuhan yang tidak jelas antara sengaja dan tidak sengaja. Jadi misal dia memukul seseorang, ya, tahu kita jarang sekali orang 1 kali dipukul mati,
tapi kebetulan pukulannya ini mengenai telak misalnya di perutnya, yang kebetulan dia punya masalah barangkali liver atau barangkali sakit mah yang parah hingga pecah livernya atau lambungnya karena pukulan itu, lalu ia mati, ini sebutnya syibhul amad. Kalau yang ini tidak bisa dihukum mati bagi pelakunya, pelakunya hanya membayar denda saja, sebagaimana yang denda yang sama tadi 100 ekor unta. Saudara-saudariku yang memuliakan, lalu yang ketiga khata. Khata ini tidak sengaja, seperti misalnya kita di jalan tol, tidak ada orang nyebrang di jalan tol, dilarang orang menyeberang di jalan tol, dengan kecepatan speed tinggi mobil itu menabraknya bukan di tempat orang menyeberang, maka ini adalah khata, salah. Maka kesalahan ini hukumnya juga tidak bisa dibalas dengan nyawa, tapi dibalas dengan 100 ekor unta yang harganya lebih murah, yaitu 20 ekor unta yang berusia 4 tahun, yaitu jid'ah. Yang kedua 20 ekor unta yang berusia 3 tahun, yaitu hiqah. Yang ketiga adalah 20 ekor unta yang berusia bintul labun, yang masih menyusui. 20 ekor unta ibnul labun, yaitu putra unta yang masih menyusui. Dan yang terakhir adalah bintul mukhad, yaitu unta yang masih kecil 20 ekor. Jadi 100 ekor tapi harganya lebih murah. Itu bagi hukum pembunuhan. Nah, kita memahami bahwa di dalam kasus Ustaz Agung, kita masih punya waktu, masih lanjut? Ya, silakan. Ya, jadi di dalam hukum itu kita mesti memahami dulu bagaimana kasusnya. Kasus kejadian yang saya sebutkan tadi, mulai potong tangan, pembunuhan dan lain sebagainya, itu tidak layak diberlakukan kecuali di wilayah yang sudah siap untuk menerimanya. Maka saran saya, ketika berangkatnya seseorang bekerja di suatu negeri yang bukan negerinya, layaknya ia pelajari dulu karakter bangsa orang itu, apakah cocok dengan dirinya, ataukah barangkali karakternya akan membuat tidak cocok. Jangan tergiur dengan uang yang besar dalam gaji bulanannya, tapi di belakangnya terdapat resiko yang besar pula. Demikian saudara-saudariku yang kemuliakan, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan Ustaz Agung. Baik, terima kasih Habib, dan subhanallah, luar biasa sekali Habib telah menjelaskan, memaparkan kepada kita secara singkat betapa sempurnanya hukum Islam. Salah satunya adalah contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah. Dan yang terjadi adalah sekarang ketika Islam harus hadir di negara-negara yang begitu banyak ragam pemahaman. Lantas bagaimana kita harus menafsirkan hukum Islam ini? Ini pasti ada metodenya. Nah pemirsa, jangan lupa bagi Anda yang ada di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda untuk menelpon kami di 021-84990-745. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. يرتاق قلبي إذا حتذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمسد بأبحر معارف ربها علما في ذكرنا هجالا لصب القطيمة يرتاك قلبي إذا تذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمست بأبحر معارف ربها علما في ذكرنا هجالا أليس بالقديم.